Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat datang di Mendadak Podcast. Lengah dikit bikin podcast. Terima kasih sebelumnya kepada Pak Farid Abdullah sudah memenuhi undangan kami sebagai narasumber untuk menjawab pertanyaan kita mengenai dunia industri. Apa kabar Pak Farid hari ini? Alhamdulillah baik, Bang Fando. Terima kasih Pak Farid. Saya mau tanya dulu, gimana kesehariannya, cara Bapak mengatur waktu antara bekerja dan bersama keluarga itu gimana Pak? Sebenarnya nggak ada jadwal tentu bagi saya, Mas Fando. Semuanya itu awal mulanya dari keseharian yang dulunya 10 tahun sampai di titik sekarang itu yang ngalir aja. Ngalir aja. Kalau dibilang orang disiplin, saya ya kurang disiplin. Cuman kalau ngomongin waktu pembagian, pasti ada terkait pembagian buat keluarga, sama buat kerja, dan buat teman-teman juga. Oh gitu. Nah, Ya, kalau untuk keseharian mungkin seperti biasa ya. Kalau ngomongin subuh bangun kayaknya agak mewah banget ya. Ya intinya bangun pagi, sholat, kadang kalau sempat di rumah berangkat jam 6 ya, masukkan kita jam 7 tuh. Iya. Kerja kadang 12 jam, 14 jam, pulang nongkrong bentar, ngeluapin penat di PT 15 menit, setelah itu ya nyampe rumah, ketemu keluarga jam 10, jam 12 istirahat, muter seperti itu siklusnya. pastikan kalau orang pas waktu muda ya, sebelum punya keluarga atau sebelum bekerja, pastikan punya hobi nih Pak ya. Betul. Nah, cara Bapak meluangkan waktu untuk melakukan hobi itu tuh gimana Pak? Kalau ngomongin hobi, sebenarnya kita kan cowok ya, cowok pasti pelampiasan buat segi positif kan hobi. Hobi dulu tuh olahraga, game, dan ya banyak lah otomotif dan lain-lain. Tapi untuk saat ini tetap keluarga prioritas, karena lelaki itu di saat udah berkeluarga beban kehidupannya beda. Iya, Karena pundaknya nggak cuma satu, ada keluarga yang harus diutamain dan harus menomorduakan atau menomor sekiankan hobi-hobi kita yang dulu pernah kita impikan. Ya terkait hobi untuk saat ini masih ada waktu untuk hal-hal hobi ya, cuman nggak semobile di saat masih belum berkeluarga. Oh gitu. Jadi untuk hobi masih ada waktu untuk meluangkan hobi tersebut ya Pak ya? Iya. Masih ada. Oke, untuk pertama kali bekerja di PT itu tahun berapa Pak? Pertama masuk? 2014 Bang. 2014. Awal mula karir di PT. Sebenarnya nggak keduga juga, nggak ada link dan nggak ada niatan. Pertama saya masuk ke PT gara-gara saya kuliah. Kuliah? Iya. Pertama itu kerja di Grup Fitness bagian front desk sama marketing. Di sini Grup Fitness lantai 2 di Cikarang Food Hall. Iya. Di dekat Singaraja sini ya. Kemudian ketemu teman di semester 1 ditawarin sebagai admin HRD. Admin HRD. Iya. Saya nggak punya basic komputer. Oh gitu. Dan waktu itu terkait komputerisasi ya, intinya Microsoft Word, Excel dan lain-lain. Saya benar-benar buta Mas. Zaman itu masih ada warnet. Ah iya, masih rame-ramenya warnet ya. Betul. Saya semester 1 bertemu dengan partner di kampus. Di kampus ya di Ruko lah, bukan kampus hebat ataupun kampus ternama. Teman saya itu nawarin terkait lowongan kerja sebagai admin HRD dan saya nggak ngeduga karena skill saya nggak ada, nol basic gitu. Akhirnya setelah belajar dengan teman, sharing terkait komputerisasi, skill basic, ngetik dengan 10 jari dan lain-lain, dites di perusahaan PT, terima. Alhamdulillah terima sampai saat ini. Alhamdulillah itu awal mula sebagai admin HRD. Kemudian setahun pertama, namanya kontrak kan setahun ya. Iya. Setahun pertama negatif poin itu atau absen, bahasa globalnya absen. Absen itu jelek, cukup jelek.
karena masih pribadi yang suka main, Iya. nggak punya beban hidup ataupun ya sesuka hatilah di Cikarang dan nggak ada yang ngatur juga. Kemudian ngelihat lowongan di PT yang tadinya itu secara absen saya buruk setahun awal, di situ udah diputusin bahwa akan habis kontrak. Berhubung ada atasan yang berbaik hati dan mau memperjuangkan terkait masa depan saya dipindah ke produksi sebagai admin. Sebagai admin produksi. Betul, 2015 dengan Bapak sekarang yang Bang Arvando juga tahu manajernya siapa. Beliau yang paling berjasa dengan saya di PT dan apa ya bahasanya itu yang mau menerima segala kekurangan bentuk pribadi saya. Iya. Dan sampai di titik ke tahun ketiga 2018, di situ benar-benar absen belum begitu bagus. Tapi sudah berbeda jauh dari setahun pertama dan kedua. Ya, ada peningkatan, Bang. Di situ benar-benar titik terpuruk saya karena kuliah belum selesai. Mau habis kontrak. Iya, mau habis kontrak. Udah diinfoin bahwa nanti akan habis kontrak. Akhirnya bikin perjanjian dengan atasan bahwa nanti kalau kamu diangkat karyawan tetap, jaminan saya sama perusahaan apa? Begitu. Itu awal mula cambukan karir sampai bisa bertahan 10 tahun sampai sekarang 2024. Berarti emang dulu itu benar-benar otodidak buat belajar komputer, nggak ada mentor sama sekali. Nggak ada. Waktu proses Bapak transisi dari karyawan kontrak ke karyawan tetap, itu yang dinilai apa aja ya, Pak? Kalau mengenai penilaian, yang pertama sih kebanyakan perusahaan sekarang absensi ya Mas ya. Absensi, ya itu pasti. Absensi itu nggak bisa diganggu gugat Bang. Karena setahu saya ya, menurut saya pribadi di perusahaan-perusahaan yang dulu pernah di Yamaha, NK, Panasonic, dan lain-lain, semuanya hampir sama. Poin basicnya utama yang buat jenjang karir kedepannya itu adalah absensi. Jadi kalau absensinya jelek, skill bagus juga percuma. Iya benar. Absensi jelek, nilai-nilai yang lain pasti ketutup. Jadi nggak ada sesuatu hal yang nggak bisa kita jual kalau absennya itu udah jelek. Ya. Jelek. Terus selain NP itu ada apa biasanya Pak? Improve apa atau terkait pengecualian absen? Kalau absen udah pasti ya nilai baku ya. Menurut saya pribadi ya, dan ini saya nggak membenarkan karena saya belajar dari lingkungan yang selama ini saya lihat di PT-PT yang pernah saya tempati. Yang kedua pasti skill. Skill ya pasti. Skill itu nggak bisa dibohongin. Entah itu skill komunikasi, entah skill sosial, entah skill industri, entah skill komputerisasi dan lain-lain. Karena apa yang harus kita jual buat menuju titik di saat kita pengen berbuat sesuatu. Jadi kecuali absen yang pasti skill Mas Wando. Jadi pas menjadi karyawan tetap itu posisinya kan pasti berubah kan ya. Jadinya kan dari admin produksi. Nah, ketika pas diangkat jadi karyawan tetap itu apa tetap di admin produksi atau leader atau apa? Saya sebenarnya cukup lambat ya perkembangannya ya. Karena mungkin apa yang saya bilang, di saat kita bujang nggak ada mentor ataupun nggak ada partner yang bisa ngiring opini lebih baik, itu pasti pengambilan keputusannya bisa berubah-ubah atau labil. Nah, bahasanya. Apalagi seorang lelaki yang lagi mencari jati diri, Bang. Kalau dulu saya diangkat itu masih tetap jadi admin, karena di saat
ditawarin jadi leader, nggak saya ambil. Kenapa itu? Alasan Saya pengen tetap di zona nyaman, oh masih belum berani belum buat berani. nyoba hal baru ya. Ya, mencoba hal baru, kemudian mencoba salary baru dan lain-lain. Kalau Mas Fando terkait apa yang saya pikirkan bisa sampai di titik ini, ya pasti yang pertama keluarga. Oh iya, termotivasi ya sih, secara tidak langsung. Semenjak saya berkeluarga, beban mental, moral, kalau ekonomi udah pasti ya, itu seolah-olah langsung nekennya 2 kali lipat. Iya benar. Dan itu kita harus berbuat sesuatu yang ngerubah, ya apa ya yang bakal satu langkah dulu deh, nggak usah 10 langkah. Iya. Satu langkah kita ke depan biar nggak kayak gini terus. Nah, ketika pas masih jadi karyawan kontrak, lalu ke karyawan tetap, ada tanggung jawab yang beda nggak sih? Misalnya di PT itu ada tugas yang lebih berat atau mungkin ini hal baru nih saya belum tahu, cuman ya nggak apa-apa lah saya lakuin aja. Kalau terkait dari kontrak sampai sekarang, ya pasti beban kerjaannya kan makin nambah. Beda juga dari dulu pas kontrakan, ya seolah-olah apa yang kita kasih job dari atasan, ya yang itu yang kita kerjain. Kalau hal-hal sekarang yang seperti itu masih saya pakai, kita pasti ketinggal jauh dengan kompetitor-kompetitor yang lainnya. Benar. Jadi kalau ngomongin sekarang job desk-nya beda dengan awal mula kontrak, pasti. Karena secara level jabatan pun sekarang juga udah berbeda. Berbeda. Gimana cara ngatasinnya, Pak? Kayak tadinya jobnya nih cuman ya ke atasan kita doang, terus sekarang sampai ke customer juga, sampai ya ke banyak orang lah, ke departemen-departemen lain juga. Itu gimana cara ngatasinnya? Saya dulu kuliah manajemen. Manajemen. Ya, manajemen itu basicnya kan pasti perekonomian, perpajakan, Iya. leadership, komunikasi, dan lain-lain. Dari situ saya dapat poin terkait, oh ternyata sekolah lanjut atau kuliah itu bukan sekedar tentang gelar, ijazah, nego gaji besar, dan lain-lain lah. Itu tergantung dari mindset kita masing-masing di saat pengen kuliah itu mau ngambil hikmahnya seperti apa. Karena saya orangnya nggak pengen terlalu ambisius. Jadi ya udah kita jalanin, kita ambil hikmah di saat jalan seperti apa. Oh ternyata pola pikir saya di saat belum kuliah sampai alhamdulillah udah lulus 2018 itu banyak pengalaman atau ilmu-ilmu yang nggak saya dapat di sekolah-sekolah sebelumnya. Dan itu bisa saya gunakan di saat menyiasatin dengan hal-hal baru seperti ini. Jadi gampang lah ya beradaptasinya. Ya, sebenarnya kalau ngomong gampang terkait job sekarang juga enggak sih. Karena basicnya lelaki kan, Mas Wando, gimana ya? Di saat kita diberi kesempatan oleh atasan dan itu jelas ini sesuatu hal yang baru nanti bakal merubah jenjang karir kamu. Kita sebagai lelaki kan pasti tertantang dong. Tertantang, iya. Ya nggak? Bener-bener. Masa kita mundur dulu sebelum perang? Minimal kalau kita ya amit-amit. Kalau gagal pun yang penting kita udah nyoba dulu. Iya. Karena kalau kita nggak berusaha atau nyoba, kita nggak tahu. Oh ternyata tekanan di level ini itu seperti gini. Kalau kita nggak ngerasain, nggak nyoba, ya pasti bakal wangsinawang lah bahasanya. Nah untuk pastikan ya, kayak ada omongan-omongan orang lah. Ini dia bisa kok, dia udah tiba-tiba jadi supervisor kok, saya sedangkan dari tahun
sebelumnya lebih dulu dari Pak Farid misalnya ya, Iya. masih jadi foreman aja nih, masih jadi leader, kenapa dia? Gitu. Betul. Itu gimana Pak? Bapak nanggepinnya tuh omongan-omongan orang kayak gitu tuh gimana? Zaman sekarang kan omongan orang tuh. Ya banyak, mohon maaf ya, mental-mental yang seharusnya nggak dipakai di perusahaan, cuman ya mungkin itu tadi poin di saat kita kuliah itu nggak semuanya orang bisa ngerasain. Tapi belum tentu juga di saat orang bisa sarjana itu bakal jadi orang yang diharapkan oleh dirinya pribadi gitu, ataupun orang-orang yang nyupport mereka atau saya pribadi biar ini lo ayo kuliah lo biar berubah atau gimana. Nggak semuanya orang berhasil gitu. Tergantung dari mindset kita pribadi masing-masing. Terkait menyiasati hal-hal negatif di perusahaan banyak ya, karena secara nggak langsung namanya SDM di perusahaan itu kita disuruh bersaing secara nggak langsung, dituntut ini itu buat masukan, buat improve, buat perubahan dan perbaikan segala macam. Omongan negatif pasti ada ya, salah satunya kita nggak bakalan di titik tertinggi kalau hantaman ombaknya biasa-biasa aja. Benar. Ya kalau pengen kita di titik tertinggi, hantamannya pasti makin gila. Bahkan temen nusuk di belakang pun pasti ada. Gimana nyiasatinya ya? Pinter-pinter menjaga kepercayaan, hal-hal yang nggak perlu diceritain, hal-hal yang nggak perlu diomongin, hal-hal yang menjadi suatu hal nanti yang jadi bumerang buat kita pribadi itu nggak perlu. Karena lelaki itu diciptakan buat jadi tangguh. Ya, betul. Mau ngeluh dibilangnya melankolis. Mau sok keras dikira nggak punya hati nurani. Ya intinya kita jangan patah semangat di saat ketemu orang-orang kayak gitu, karena sedikit cerita mengenai 2011 saya kerja di PT, mohon maaf, saya pernah disinggung sama atasan yang udah foreman karena sepele, saya nolak lembur. Nolak lembur. Ya, bukan hanya perusahaan kita doang ya. Saya dulu juga kayak gitu. Kenapa nolak lembur, Mas Farid? Maaf Pak, saya pengen nabung ilmu kuliah. Ada omongan yang benar-benar nggak bisa saya terima sampai sekarang. Ngapain lu? Ya mohon maaf ya. Iya, itu saya juga ngalamin. Ngapain lu kuliah? Habis-habisin duit doang. Ujung-ujungnya juga gitu-gitu aja hidup lu. Itu sering itu benar-benar lagi makan sampai nggak ketelan di kantin itu, lagi istirahat udah nge-warning ke atasan bahwa nanti minta izin nggak kuliah. Langsung ngebatin, tapi batin saya itu ya Allah mudah-mudahan makin dikuatin, makin digampangin ntar ke depannya biar nggak ada halangan-halangan kayak gini. Alhamdulillah masih di HRD. HRD coy. Udah dari nama udah keren. HRD. Ternyata orang tersebut tadi punya kayak satu komunitas di perusahaan saya yang lama dulu. Satu orang itu yang dulu partner saya di perusahaan lama habis kontrak. Ternyata dulu dia jebolan PT. Temu di Personalia. Saya ngeliat, wah langsung balik badan. Balik badan bang, karena saya nggak mau sombong. Iya dong. Orang A ini yang dulu sama teman-teman yang ngeledekin saya terkait kuliah langsung Rit, nengok dong. Masa saya pura-pura bisu kayak si A, lo kerja di sini sekarang? Iya, magang. Bener lo magang? Iya, tanya aja bapak ini, saya magang di sini, lagi belajar. Bapak itu yang tadinya
mungkin ya kode etik ya udah paham ya, dia ngiyain. Besoknya banyak perusahaan lama yang tadinya meremehkan kegiatan saya kesehari-hari yang minimal terkait nabung ilmu kuliah tadi, ngontek tiba-tiba nomor-nomor baru. Ada info loker nggak? Katanya lu di HRD, gue nitip dong, ini dong, itu dong, segala macam. Itu momen terbaik yang pernah gue rasain di Cikarang, Mas. Bener-bener nggak usah ngonter-attack, ntar ada wayahnya. Iya, gitu. ada waktu. Yang dulu menghina habis-habisan terkait pendidikan, sekarang ya, mohon maaf ya, ya dengan kita nggak mau dong dengan hal-hal yang pernah kita terima dulu. Masa gua harus kayak gitu lagi? Akhirnya, oh ya udah, besok email aja, ntar gua follow up. Akhirnya ada 1-2 orang yang masuk ya, dengan rekomendasi yang dulu masih berlaku. Tapi kalau sekarang kurang tahu. Kalau dulu sih masih berlaku. Ini teman saya Pak di PT dulu. Sampai ngomong terima kasih. Itu suatu kebanggaan yang nggak bisa dinilai, Mas. Iya benar. Karena di saat kita diinjek-injek, suatu saat itu ada balasan-balasan yang membuat batin kita itu nggak bisa nggak bisa dibendung kebahagiaannya gitu. Jadi orang-orang kayak gitu tuh pasti banyak, apalagi yang baru leader tahu-tahu udah nyampe supervisor, emang gaji berapa sih? Udah gaji mati apa segala macam. Kalau saya sih bukan terkait salary, tapi terkait gengsi. Tapi gengsinya yang positif ya. Positif. Karena di saat seseorang itu, ya mohon maaf, lo mau nggak gue tawarin jadi ini? Kan baru kelas TK nih, kok langsung suruh kuliah? SMP SMA-nya nggak dilewatin Pak. Karena gue nganggep lu mampu. Masa lu nggak percaya? Kita kan jadi kena mental gitu. Ya, kembali lagi ke poin yang tadi awal. Cowok itu lebih banyak penasarannya, tertantangnya. Jadi kalau sesuatu yang positif mikirnya 2 kali itu, apalagi ujung-ujungnya ngebahas terkait salary, apa yang bakal gue dapet bahasanya kalau gue jadi supervisor gaji gue berapa, ya itu bukan karakter yang baik menurut gue ya itu sesuatu. Oke, semuanya itu bisa dibalikin ke pribadi atau karakter masing-masing. Cuman kalau karakter saya terkait hal-hal kayak gitu kayaknya saya nggak masuk. Sampai dapat kutipan dari atasan, masa lu kerja mau utang mulu? Itu maksudnya apa itu? Maksudnya itu, iya kalau kita langsung dituntut sesuai ekspektasi. Jadi kalau gagal kita ngutang dong, balik lagi downgrade. Iya nggak? Iya, kalau kita ditantang, ngebuktiin dan bisa sesuai oleh arahan atasan, ya tinggal kita nuntut balik. Bener. Hak kita. Itu keren. Poin saya pribadi ya, bisa diterima ataupun bisa enggak. Karena banyak juga orang yang, munafik lo, siapa sih yang nggak butuh duit? Ada. Cuman kan gue nggak mau dong. Iya. Gue tuh pengennya, ya udah, ayo gue cobain. Tapi di saat gue gagal, lu jangan sampai ngecap gue sebagai pribadi yang gak ada gunanya. Jadi tolongin gue di saat gue itu butuh arahan. Tapi kalaupun gue goal sesuai dengan ekspektasi perusahaan, ya tolong hak-hak gue segera diberikan. Benar. Oke Pak, nih Bapak kan sebagai supervisor ya, pasti memimpin suatu departemen. Ada banyak SDM tuh, operator-operator yang memiliki perbedaan karakter. Ya. Nah, gimana sih Pak, kayak misalnya ada nih 1-2 orang yang bikin huru-hara atau provokasi di dalam departemen Bapak sehingga produktivitas menurun ataupun ada pending pengiriman atau segala macem. Itu Bapak mengatasinya gimana tuh kalau ada orang yang seperti itu? Nggak kompak lah istilahnya. Ya kerja di perusahaan kan banyak orang ya Mas ya. Banyak orang pasti karakternya beda-beda, visi misinya beda-beda.
sama wataknya juga yang tadi saya bilang kayak karakter kan beda. Itu nggak segampang departemen yang A, B hanya ruang lingkupnya di staff, kita megang komputer 5-10 orang, tapi kita kan diproduksi. Produksi itu satu line kadang hampir 30, kadang 60, kadang 100. Untuk menyikapi hal-hal yang nggak kompak kayak gitu, ini kalau saya pribadi ya nggak bisa dibagukan juga, karena pandangan saya itu mungkin ada banyak yang berbeda juga. Kita lihat dulu nih yang sering bikin huru hara siapa, yang sering butuh perhatian tapi pendiam siapa, yang sering biasa-biasa aja lah. Karena di saat kita sekolah itu guru pasti paling apal sama orang yang paling bandel. Iya, iya benar. Lebih terkenal anak yang nakal. Yang terkenal tuh pasti terkenal banget. Terus yang kedua, orang paling pintar pasti sering dicari dan hafal, pasti apa. Kalau yang biasa-biasa ya standar lah, cuma nggak nakal banget, nggak pintar banget. Nah, sebenarnya semuanya butuh apa ya? Butuh arahan atau butuh masukan di saat kita lagi kerja tim. Visi misi perusahaan jelas produktivitas, nama baik perusahaan, no claim, nggak ada pending, nggak ada masalah di customer dan lain-lain. Cuman kan tumpuan di produksi itu yang pasti utama jelas itu terkait habit atau SDM. Seberat apapun beban kerja kita di perusahaan, di produksi ya, itu bakal gampang kalau kita kompak. Bener. Iya nggak? Iya. Minimal mentalnya digabungin dulu. Kalau mentalnya lu gua itu pasti nggak jalan. Mas Arvando megang mesin aneter, gua doa amat. Gua udah target. Yang penting target udah selesai. Gak bisa gitu mas. Makanya ilmu komunikasi itu nggak cuman buat di perusahaan, di kehidupan kita sosial sebenarnya juga paling diutamain. Karena orang Jawa ya, saya kan orang Jawa ya. Adab kan diutamain sebelum akhlak. Ya nggak? Sebelum ilmu. Sebelum ilmu ya. Sorry. Akhlak sama adab lah ya. Iya. Karena adab sama akhlak itu bakal gabung ke yaitu tadi kepedulian, kekompakan. Kalau udah peduli, kompak, kerjasama, kerja timnya bagus ya. Mau target berapapun, mau masalah apapun, kita tetap enjoy. Ya, karena udah kompak. Kalau ngomongin nggak ada masalah, susah sih mas. Kerja di PT pasti banyak masalah. Ya tergantung kita nyikapinya aja lah. Kembali lagi ke poin gimana nyikapin terkait orang-orang SDM yang nggak bisa diatur ataupun habit yang nggak mau diajak kerja sama, itu pasti ada. Tinggal kita nyikapinya aja, jangan sampai terbawa emosi. Ya nggak? Kayak kita atur strategi di tim futsal atau bola aja udah. Ini orang bandel nih, ternyata ditaruh di satu posisi, dia itu produktivitasnya meningkat, walaupun agak aneh. Tergantung mindset atau pola pandang kita terhadap orang-orang ini. Namanya manusia kembali lagi nggak ada yang sempurna. Iya. Kalau kita pengennya jadi tim yang perfect, semuanya bagus, semuanya oke, semuanya sesuai aturan, itu nggak bisa mas. Karena kita kerja tim dan itu nggak sedikit. Iya. Ya mungkin kayak gitu sih. Kalau Bapak kan sebagai supervisor pasti langsung berhubungan dengan customer ya. Customer misalnya Bapak menangani saat ini departemen Hino ya. Ya. Di Hino mungkin kan itu truk ya, beda dengan part-part yang lain lah istilahnya. Roda 2. Ya, roda 2 berbeda dengan roda 4, apalagi ini Hino pasti Betul. truk kendaraan besar. Ketika ada abnormality part ataupun barang cacat lah yang kekirim sampai ke customer, ketika Bapak disuruh membuat misalnya apa penyebabnya ini bisa kayak begini, atau human error ataupun karena mesinnya, itu Bapak
gimana cara nyikapin ke customernya? Terkait problem di customer, roda 4 tantangannya beda ya sama roda 2 karena toleransinya lebih tipis sama visualnya lebih menarik lah. Ya truk-truk kan harganya nggak bisa diremehin, apalagi banyak ekspor. Kalau ada problem, poin utama sih yang saya lihat, yang saya lakuin di sekarang ya, kita harus meeting dengan departemen-departemen terkait. Yang pertama pasti quality. Iya. Quality dan engineering. Jadi rembuk, kenapa bisa kekirim, improve apa yang bakal kita bikin biar hal-hal seperti ini nggak kekirim lagi. Itu nanti bakal di-report ke customer karena klaim itu pasti ada pertanggungjawabannya. Entah berbentuk video, entah berbentuk PPT, ataupun email, berbentuk lembaran report-report kejadian. Intinya kita jangan sampai, oh ini produksi nih yang salah nih, orangnya nggak fokus. Oh ini engineering nih, ternyata dashnya nggak support. Oh ini salah robot atau mesinnya nih, maintenance-nya jarang kontrol. Kita jangan sampai ada mindset seperti itu. Karena kembali lagi di saat kita kerja di satu perusahaan, masalah pasti ada. Tinggal gimana kita harus menyikapinya. Makanya rembuk, komunikasi, meeting antar departemen, nyari solusi kenapa bisa terkirim, semuanya berbenah. Biar nggak ada satu pihak yang dirugiin. Hal-hal kayak gitu mungkin bukan hal yang yang awam ya, karena hampir setiap bulan pasti ada temuan-temuan atau problem-problem. Tinggal gimana kita konsisten nyikapinnya, atau sabar, dan yang terakhir tetap semangat lah. Tadi kan Bapak bilang dirembukin nih sama departemen terkait ya, kayak quality, engineering, dan segala macam, maintenance. Nah, ada nggak sih kayak dari departemen engineering nih kayak nggak ogah lah ibaratnya, bodo amat nih, ini bukan salah saya begitu. Ada kayak gitu nggak sih di tempat Bapak bekerja atau di PT? Kalau ngomongin ada enggaknya sih pasti ada. Cuman kan kembali lagi, kita kan walaupun ada satu orang ya nggak kompak, yang kompak-kompak aja deh. Yang mau aja. Ya, yang mau aja deh. Karena kalau ngomongin udah perusahaan itu, ujung-ujungnya nama baik kita juga kan, atau masa depan kita juga. Benar. Di saat customer kecewa ataupun nggak mau ngambil PO lagi, kita nggak ada kerjaan, itu bumerang buat kita. Jadi nyikapin hal-hal yang habit ya, ngomongin habit yang agak aneh ataupun ya kayak gitu tuh nggak perlu dipersulit ataupun dipikirin berat-berat. Tinggal kita nyikapin, oh ada orang-orang yang masih mau kompak kok, yang masih mau kerja kok. Kita di titik tersebut itu nggak bisa cuman ya lu yang salah atau gue yang salah gitu. Kita semua salah karena nama baik PT ataupun satu bendera itu nggak bisa nggak bisa ditukar dengan keegoisan satu orang doang. Ketika setiap tahun kan pasti ada yang namanya rekrutmen baru. Iya. Otomatis kan di departemen Bapak ada yang namanya manpower baru atau manpower sebenarnya dia benar-benar baru gitu, belum punya pengalaman kerja atau baru lulus sekolah, kan pasti dia pengetahuannya nol gitu dalam menjalankan mesin atau mengoperasikan mesin. Itu gimana cara Bapak men-training operator itu? Terkait manpower baru, sebenarnya di perusahaan juga udah ada OJT ya, on the job training sebelum mereka kerja, walaupun itu basic ya, bukan langsung pure 100% lapangan.
salah satu poin utama yang harus diterapin itu peraturan instruksi kerjanya sama pemakaian sarana safety-nya yang jelas. Jadi alur-alur pemakaian APD, alur-alur kerjaan step-stepnya seperti apa, itu harus ditempel dulu selama 1 minggu. Di saat 1 minggu itu dikawal oleh senior ataupun checkman atau leadernya, dirasa masih butuh panduan, itu bisa berlaku di minggu selanjutnya. Kalaupun dalam waktu 3 atau 4 hari itu udah bisa ditinggal, itu langsung oke, ter-ACC tanpa bantuan mentor senior, leader ataupun checkman. Jadi sefleksibel itu sih di produksi yang sekarang saya lihat, karena banyak hal-hal terkait safety ya yang harus kita utamain sebelum kerja target ataupun kerja bener itu seperti apa. Ya memang banyak ya, kayak manpower baru, so tau lah ibaratnya megang-megang mesin ini mesin itu tanpa tahu aturan apa yang harus dilakukan, APD apa yang harus dilakukan gitu. Ya itu harus dikawal ketat dulu. Oke, ada tips nggak sih Pak buat karyawan-karyawan yang masih kontrak? Oh iya. Kalau tips sih mungkin saya nggambarin diri aja ya, jangan orang lain lah. Kayaknya ngelihatnya enaknya doang gitu. Kalau diri sendiri kan ya emang pernah gue rasain gitu. Kalau tips sih intinya jangan pernah ngeluh, lu kerja dimanapun itu. Karena di saat kita pura-pura munafik itu berat banget. Pura-pura jadi diri sendiri. Betul, simpelnya gini deh, di saat kita kerja di PT sekarang nih, banyak pesan-pesan moral di toilet, kerja gini-gini segala macam. Iya, Ini gaji sulit, gitu-gitulah pokoknya curhatan-curhatan di toilet. Tapi orang-orangnya masih ada. Iya, memang karena butuh sih. Itu ngejalaninnya ya Allah, men. Lu gimana ya, ntar gaji cepat habis pasti nih. Karena nggak berkah. Iya. Ya nggak? Jadi cowok itu nggak usah malu apa ya, kerja tapi pemasukannya belum sesuai ekspektasi kita. Karena kita harus dituntut buat gerak. Cowok kan kalau nggak gerak mau ngapain? Mau nungguin warisan. Mau nungguin transferan tante. Kan nggak gitu konsepnya. Intinya jangan malu lah, lu kerja apapun itu selagi halal jangan malu. Tapi lu harus punya planning buat ke depan itu ya minimal satu langkah yang tadinya di bawah bergerak 10 langkah jadi naik. Jelas lah progresnya. Ya, harus terus gerak, coba hal baru. Betul. Dan karyawan kontrak itu di Cikarang gue lihat masih susah. Perusahaan-perusahaan sekarang yang ngangkat karyawan tetap. Tapi nggak boleh pesimis. Karena di perusahaan kita sendiri juga masih ada loh ternyata karyawan-karyawan tetap yang masih dibutuhkan. Masih ada loh regenerasi-regenerasi yang notabene itu masih ada kehidupan buat karyawan tetap ke depannya. Jadi saran gua, lu nggak perlu malu kerja apapun itu, nggak perlu di PT, karena cowok itu kalau nggak kerja gimana ya? Hambar gitu. Ya tau lah. Nggak cuma di Cikarang sih, entah di kampung, usaha, entah di luar negeri, entah dimanapun itu, kejar. Karena kalau lo udah keluarga kayak gua, itu banyak mimpi-mimpi yang selangkahnya itu udah agak berat. Karena apa ya? Kenapa gua dulu pas bujang itu nggak melalang buana? Entah ke Jepang, entah ke Korea, entah ke Kalimantan, entah ke Papua. Di saat udah berkeluarga itu, ya kita harus fokus dengan keluarga. Jadi buat teman-teman karyawan kontrak, nggak usah malu, nggak usah gengsi,
kerja apapun itu yang penting halal. Kemudian visi misinya diperjelas. Apalagi cowok nih, cowok di Cikarang ketemu dunia-dunia nggak jelas ataupun hobi-hobi yang salah, siklusnya muter aja. Kayak gua pribadi kuliah hitungannya telat. Gua kuliah umur 24. Karena 18 tahun kerja, 19 tahun, 19 tahun itu kerja, mulai awal kerja sampai di titik 24 tahun itu, gue hidup gini-gini aja ya. Padahal PT dibilang jelek, gaji dibilang kecil, enggak. Di Yamaha WJ Kerawang, di Panasonic, di NK, di PT di Salatiga. Ya itu tadi, karena nggak ada yang ngarahin, terus hobinya motor, cinta-cinta nggak jelas, ya gitu-gitu deh. Pokoknya flashback nih, 19 tahun sampai 24, pencapaiannya udah dapet apa ya? Motor doang. Motor dijual paling berapa? Cemban. Modif-modif nggak jelas, nongkrong-nongkrong, kayak gitu. Oke lah kalau buat puluhan atau ratusan doang. Cuman kalau yang sampai taruhan atau jutaan itu saran gue jangan deh bro. Kecuali emang basic atau apa ya, pondasi lu kuat dari keluarga yang ntar 9 turunan tuh nggak habis gitu. Kalau gue kan dari benar-benar nol. Jadi kuliah sih yang merubah mindset kita. Karena di saat ngeliat temen satu kontrakan, gua ajak nongkrong nih, ayo ngopi yuk, ambil gitaran, gua mau sekolah Rit. Di situ tuh awal mula kebuka, asik ya ternyata habis kerja kuliah. Asik sekali. Asik sekali. Pertama mah nyoba-nyoba, cuman kalau udah kejebur kan ya harus dikelarin dong. Ada waktu, kemudian ya itulah uang yang kita pertaruhkan dan itu harus kita kelarin. Dan sekarang dibilang nyesel kuliah enggak sih, dibilang pencapaian udah goal enggak juga, dibilang puas dengan apa yang udah didapetin belum, karena masih banyak PR-PR yang menurut gue pribadi harus gue kejar ya. Jangan sampai generasi gue nih, ya intinya anak gue lah, ke depan ngerasain dulu gue susahnya nyari kerja ataupun nyari duit itu gimana. Siapa sih yang mau ngelihat keluarganya, ya mohon maaf ya, kurang ataupun kadang kan pengen ajak main, pengen ajak nongkrong, ngelihat kondisi, wah nggak ada duit nih, belum gajian nih. Itu bener-bener kayak diputusin 10 cewek dok. Iya. Jadi pertanyaan penutup ya, tips apa aja sih yang supaya kita konsisten gitu dalam menjalani pekerjaan sehingga hasilnya menjadi positif? Kalau tips sih gue nggak begitu tahu ya, karena gue juga lagi belajar gitu. Karena kalau gue ngomongin tips kan seolah-olah gue paling bisa nih, paling konsisten nih, padahal kerja kan masih naik turun juga. Mungkin kalau sedikit pandangan mengenai gimana caranya biar konsisten sih, jangan bosan-bosan belajar. Kemudian yang kedua, kalau ngomongin konsisten itu agak sulit sih, apalagi kita habit ya atau SDM. SDM itu pasti ada turun, sedang, naik gitu. Tapi kalau gimana caranya biar komitmen, kalau gue pribadi sih gimana ya, karena kalau gue berkaca diri gue sendiri gitu, pertanyaannya kan gimana caranya biar konsisten bekerja, biar positif gitu. Gue berkaca dari diri gue sendiri itu, kerja gue masih belum komitmen.
kalau gua komitmen mungkin gua udah jadi manajer atau owner atau punya perusahaan besar. Iya nggak? Ini realistis aja. Kalau ngomongin tip atau saran gimana kerjanya konsisten itu, ini yang gua baru pelajarin, pinter-pinter nyari temen kerja yang circle-nya bagus. Dia bisa kayak ngajak, ayo kerja. Ayo kita belajar, ayo kita bikin improve ini, ada masalah ini, ayo ada apa sih, harus gimana sih. Kemudian pinter-pinter nyari hobi yang benar-benar jangan salah arah. Contoh futsal kayak kita nih, malam Jumat harusnya ngaji malam futsal. Kemudian mini soccer, ya nggak? Itu kan sosial juga tuh. Salah satu hobi yang harus ngimbangin juga. Penat kerja terus kan, ngomongin kerja, kita 100% ngomongin kerja kayaknya nggak mungkin deh. Hidup kan butuh penyeimbang juga, ya nggak? Makanya kalau gue sih nggak bisa ngasih tip ya, mungkin lebih ke saran sih. Pintar-pintar berbaur dengan teman kerja yang ngajak kita ke positif. Karena temen, partner itu ngaruh banget di ke depan kita bakal jadi seperti apa. Mungkin itu cukup dari kami ya. Oh udah nih. Terima kasih Pak Farid. Banyak kita bisa belajar dari Pak Farid ya, karena beliau benar-benar merintis karir ini dari bawah, dari karyawan kontrak. Terus tadi kita juga bisa melihat ya gimana dia belajar otodidak, belajar komputer, terus juga prosesnya gimana dia ngejalanin kerja sambil kuliah itu benar-benar berat banget. Asik. Jangan ngomongin berat, ntar semester awal pada kena mental, asik aja, asik. Intinya bagi waktu kuliah sama kerja itu emang benar-benar susah. Iya. Apalagi kita masih muda ya kan, harus butuh yang namanya waktu main itu emang pasti butuh. Terus juga ketika beliau menjadi leader, terus tiba-tiba kok bisa langsung jadi supervisor, ada omongan-omongan Nggak enak ya. itu kita bisa tahu cara nyikapinya seperti tadi. Mungkin itu cukup dari kami ya teman-teman. Terima kasih sudah menonton podcast kali ini. Bila ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon untuk dimaafkan. Saya pamit undur diri bersama Pak Farid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.